Gerakan ini bukan untuk kami ya, bukan untuk pribadi, bukan untuk kelompok, tapi kelompok hanya sebagai inspirator untuk menyampaikan satu ide-ide gagasan untuk membangun lingkungan. Eggshells. They're probably our least favorite part of the egg and certainly the least nutritious. But not for everyone. Eggshells, shall we say, egg on this Indonesian engineer to discover the artist in him. Saya bikin kayu saya bungkus dengan kulit telur, saya tanam dalam tanah yang lembab sekali. Kira-kira 1 tahun saya bongkar dan masih utuh kulit telurnya. Itu menandakan kekuatan luar biasa. Tapi ternyata di balik kerapuan dari eksperimen 2 tahun tadi, saya temukan luar biasa. Dia kekuatan gores, tahan cuaca, tahan air, tahan hama. Jadi kuat sekali. Artinya apa? Di balik kerapuan itu dia menyimpan kekuatan luar biasa. Jiwa seperti itulah yang kita miliki, itu nggak sombong lah. Dwiono was in his early 40s and still had a job as a technical engineer when he tried his hand at eggshell painting in 1998. His initial work became such a hit, the Indonesian Record Museum called him the pioneer of eggshell paintings. His work began selling in the United States, UK, Germany, and other countries. Dwiono says the philosophy of the eggshell fascinates him. Kulit telur itu kan tahan gores, tahan cuaca, tahan air, tahan hama. Ini saya buktikan. Ini ada satu logam, kita gores nih. Sangat keras suaranya. Nah ini, tidak tergores sama sekali. Saya bilang berjiwa nggak sombong itu kesannya rapuh di balik kerapuan punya kekuatan luar biasa. Salah satunya tahan gores. The COVID-19 pandemic has offered Dwiono new inspiration for his art. He says he watched his son buy stuff online and noticed each delivery came packaged in layers of plastic. Just like with the eggshells, he saw the sunny side up in plastic waste. Karena sampah plastik ternyata hancurnya kan ratusan tahun. Waduh ini bagus-bagus, warnanya kan bagus-bagus. Saya lihat, akhirnya saya mikir, wah diapain gitu ya. Akhirnya saya coba dari beberapa warna, saya tempel dulu. Saya tempel-tempel. Saya pernah bikin abstrak, tempel-tempel aja. Tempel-tempel, saya bakar. Nah kayaknya sih bagus juga nih kalau dijadikan satu karya seni lah. Ya emang itulah hobi saya ya, mengolah sesuatu yang nggak bermanfaat jadi bermanfaat, punya nilai ekonomis, bermanfaat orang lain juga. Gitu. Bahkan punya nilai jual. Itu kan bisa membangun satu ekonomi rakyat. Tujuan saya sih membantu pemerintah juga ya untuk mengentaskan sampah plastik. To be able to make a bigger impact in reducing plastic waste, Dwiono now teaches people his style of art. He has trained at least 70 people so far, and his students have already held 3 exhibitions. Setelah kita dapat pelatihan dari Pak Dwi ini, ternyata kita untuk saat ini nggak bisa yang namanya melihat sampah plastik itu yang biasa-biasa aja. Artinya kita berjalan kemanapun, ada lihat sampah dimanapun, sekarang kita lebih peduli, kita lebih peka terhadap apa yang kita lihat gitu. Kalau bisa kita kantongin sendiri, kita bawa pulang. Sudah berpartisipasi membantu pemerintah ya untuk mengurangi yang namanya sampah atau limbah plastik. Artinya juga kan dari yang nggak bernilai bisa dijual, bisa juga menambah masukan buat pendapatan keluarga juga. Another participant in the program, Gondrong, a private employee, has already started to earn money from his trash art. He has even developed a new technique to suit his more detailed painting style. Rata-rata saya menjual itu variatif, ada yang 3 juta, ada yang 2,5 juta, 2 juta gitu. Bahkan sampai ada yang 3,5 juta gitu. Kalau karakter lukisan saya ini kan butuh detailing ya. Jadi dia harus pakai pemanas yang lebih kecil dan lebih bisa di detail gitu. Makanya saya sering menggunakan korek gas gitu. Hanya untuk melemaskan, memanaskan itu yang skala ornamen yang kecil-kecil gitu. Dwiono hopes someday he could collaborate with artists across Indonesia and the world to make an iconic plastic artwork so it could have a long-lasting impact. To him, his artworks are more than just pieces of art with a price tag.
Jadi keuntungan itu bagi saya bukan hanya materi, tapi kepuasan batin itu jauh lebih bernilai bagi saya. Kalau saya senang, saya bahagia dengan ngajarin orang, apalagi orang yang saya ajari bisa bangkit, bisa punya usaha dan lain-lain, itu melebihi nilai lukisan berapapun bagi saya loh, Jadi itu merupakan kebahagiaan, benar saya bahagia sekali.